Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV. Sudah subscribe belum? Ini penting ya. Dan juga yang mau subscribe ada di YouTube channel saya. Satu lagi ya, saya punya dua. Satunya adalah Jabat Jiwa TV yang membahas masalah psikologi dan keagamaan. Jangan lupa subscribe dua-duanya. Dan saat ini kita di program Rata, Rangkuman Berita. Kita akan membahas ya, sudah menyusun ada 5 bukti bahwa Indonesia saat ini bagaikan layangan putus. Bukti pertama bahwa Indonesia bagaikan layangan putus ini terkait dengan bisnis anak presiden. Kalau kita lihat kiprah bisnis Gibran dan Kaisang ini nyaris mustahil kalau dikatakan tidak ada KKN-nya sama sekali atau murni bisnis dan gak ada apa-apanya ya. Meskipun statusnya tetap ini dugaan saja ya, karena belum ada fakta hukum. Namun dugaan itu cukup beralasan. Ini kalau kita lihat ya, bahwa Gibran dan Kaisang ini membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi perusahaan PTSM yang menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan sudah dituntut ganti rugi sebesar 7,9 triliun rupiah. Dan dilalah, nggak lama setelah perusahaan itu dibentuk, keluarlah putusan Mahkamah Agung di mana denda bagi PTSM ini hanya menjadi 78 miliar rupiah. Kalau tadi kan triliun, jauh ya. Dan bukan cuma itu, perusahaan dari Gibran dan Kaisang ini juga mendapat suntikan dana dari perusahaan Ventura yang berafiliasi dengan PTSM dengan angka yang fantastis ya, sekitar 100 miliar rupiah. Ini ya publik jadi bertanya-tanya ya, kok bisa ada suntikan dana begitu besar kepada perusahaan kuliner yang sebenarnya ya nggak terkenal banget ya, nggak laris-laris banget begitu ya. Ini kok bisa mendapat suntikan seperti itu, meskipun ini sudah diklarifikasi bahwa suntikan dana tersebut adalah murni pertimbangan bisnis. Namun publik kembali dibuat curiga ketika Kaisang yang baru beberapa tahun saja berbisnis kuliner mampu membeli saham di bursa seharga 92 miliar rupiah. Wah, luar biasa. Belum lagi petinggi PTSM yang anaknya tadi membuat perusahaan gabungan dengan Gibran dan Kaisang diangkat menjadi duta besar sebuah negara di Asia ya, dan sudah berangkat ini kabarnya. Dan ternyata PTSM ini juga masih ada 2 kasus pembakaran hutan lagi ya, yang saat ini terkesan mandek begitu ya, tidak dilanjutkan. Ya, kita memang punya sejarah buruk ya terkait anak-anak penguasa yang mempraktekkan KKN dengan segelintir pengusaha. Ini terjadi di Orde Baru. Hal itulah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi reformasi 98. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ yang sekaligus aktivis 98, yang melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK ini seharusnya diapresiasi ya, karena memang hanya institusi KPK lah yang mempunyai akses lebih luas ya, bila dibandingkan dari masyarakat untuk mengecek atau mencari jawaban dari kecurigaan publik ini. Di samping itu adalah salah satu upaya untuk mencegah terulangnya kembali sejarah buruk praktek KKN di masa Orde Baru lalu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya diapresiasi, seperti biasa Ubedillah Badrun malah dikuliti oleh buzzer ya. Diserang pribadinya, malah dikatakan sebagai aktivis PKS, dan apa yang dilakukan adalah murni bermuatan politis dan untuk menyerang anak presiden yang tengah maju usahanya. Ya, di samping itu juga Ubedillah Badrun mengaku diteror dan pengalaman-pengalaman lain. Dan puncaknya Ubedillah Badrun juga dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya oleh pendukung Jokowi. Nah, ini perlu dijelaskan juga ya, apakah seseorang yang dilaporkan gara-gara telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi bisa dikategorikan juga melakukan tindak pidana? Jika benar demikian, tentunya ini sangat kontraproduktif ya dengan semangat reformasi yang ingin memberantas korupsi. Karena setiap orang yang ingin melaporkan dugaan korupsi bisa dikriminalisasi atau dilaporkan balik. Sementara apa kabar dari laporan Ubedillah Badrun itu sendiri? Ya, hingga saat ini belum ada kelanjutan ya dari KPK. Bahkan ini dimuat di berita, ada di Tribun News ini ya. Gerakan Nasional GN98, KPK Lamban, GN98 desak segera proses laporan Ubedillah Badrun kepada 2 anak Jokowi.
Ya, semoga kita segera tahu ini ya update-nya, kelanjutannya setidak-tidaknya hingga tapping ini dilakukan belum ada follow up begitu ya atau komentar resmi dari KPK. Tentunya publik menunggu ini sehingga Indonesia tidak benar-benar bagai layangan putus. Ya, bukti kedua bahwa Indonesia bagai layangan putus ini terkait dengan pembangunan ibu kota baru Nusantara, IKN Nusantara ya, meskipun sudah dihujani kritik ya, dan di tengah pandemi, di tengah situasi yang serba susah seperti ini ya, di tengah rakyat yang banyak kesulitan secara ekonomi, kena PHK, tidak bisa melanjutkan BPJS dan lain-lain, demikian juga ekonomi yang lesu akibat terpukul oleh pandemi, dan juga di tengah hutang pemerintah yang menumpuk. Bahkan kabarnya utang pemerintah kepada rumah sakit saja ini belum dibayar. Setidaknya ini ditanyakan oleh Dr. Eva Sridiana ini ya. IKN Nusantara berbiaya besar. Dr. Eva Sridiana, tagihan pasien COVID-19 Kemenkes sudah dilunasi, tanda tanya. Beneran dah fokus IKN lagi kita, lah urusan COVID aja belum kelar. Maaf mau nanya, tagihan pasien COVID-19 sudah dilunasi oleh Kemenkes. Satu rumah sakit saja tagihannya puluhan miliar. Ini urgent loh. Kalau gak ada uang bagaimana rumah sakit mau membeli alat dan obat? Pandemi belum usai begitu ya. Ya, tapi proyek ambisius Jokowi ini masih tetap berlangsung ya. Padahal tidak ada urgensinya apapun ya untuk membangun ibu kota baru ini. Dan kita semua juga tahu seharusnya yang menjadi prioritas adalah penanganan pandemi. Apalagi saat ini angka COVID semakin naik. Dan yang lebih menyakitkan lagi, rencana yang absurd dan agak sedikit berbau amis ini ya, sudah diketok palu, sudah disahkan undang-undangnya oleh DPR. Dengan proses yang kilat ini ya, dimulai dari 7 Desember 2021 dan disahkan pada 17 Januari 2022. Ini anggota pansusnya pun dipangkas katanya, yang seharusnya 56 menjadi hanya 30 anggota saja. Tentunya ini melanggar tatib dan undang-undang MD3. Banyak yang menyoroti tentang hal ini, salah satunya ini Guru Besar ITS, Profesor Daniel Muhammad Rosid, dimuat di Suara Nasional dengan judul DPR Setujui RUU IKN, Guru Besar ITS, Demokrasi Sontoloyo. Ya, menurut Profesor Daniel Muhammad Rosid ini, suara rakyat ternyata hanya sampai di bilik suara pemilu saja, tidak pernah sampai ke parlemen. Selanjutnya hanya ada suara partai politik. Dan para cukong tahu tentang hal ini, makanya segera membeli saham partai politik. Hingga akhirnya partai politik ini bisa dikendalikan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai kepentingannya. Sebenarnya yang lebih parah lagi bukan hanya partai politik yang dikendalikan oleh para cukong. Dan bukan menjadi rahasia lagi ya jika para cukong ini ikut mensponsori pemilihan presiden. Sehingga kemudian kebijakan pemerintah bisa dikendalikan oligarki akibat politik balas budi. Banyak kebijakan pemerintah yang terkesan untuk kepentingan oligarki ya. Ini sebut saja Omnibus Law, kemudian perpanjangan konsesi pertambangan, bisnis batubara, bisnis PCR, dan yang terakhir proyek IKN ini juga banyak yang mengatakan pesanan dari oligarki. Ya, namun demikian proyek ini tetap jalan terus meskipun ada penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Ini antara lain ada dari kami Din Samsudin ya yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN ini. Dan penolakan ini wajar ya mengingat pembangunan IKN yang namanya sudah ditetapkan ya sebagai Nusantara ini ya memakan biaya yang luar biasa besar ya. Ini hampir mencapai kuadriliun ya, 466 triliun rupiah. Terhadap biaya tersebut juga menjadi sorotan karena sebelumnya Jokowi sempat berjanji bahwa biaya pembangunan IKN ini tidak akan membebani APBN. Tapi rupanya janji itu diralat ya. Ini diantaranya dimuat di kompas.com. Jokowi ralat janjinya, ongkos ibu kota baru kini boleh bebani APBN. Nah, ini ada yang tahu nggak ini beda ingkar janji dengan ralat janji nih? Silakan ditulis di komen.
Di berita ini disebutkan pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan IKN hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3%. Sisanya dana didapat dari kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, swasta dan BUMN sebesar 46,7%. Itu artinya mayoritas pembiayaan proyek IKN ini berasal dari dana APBN, dari uang rakyat begitu ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah menyatakan bahwa dana pembangunan IKN ini akan diambil dari dana penanganan COVID. Tentu saja banyak yang bersuara tentang hal tersebut ya, antara lain ekonom Faisal Basri. Ini dimuat di oposisicerdas.com. Dana penanganan COVID dipakai bangun IKN. Faisal Basri, ini kejahatan luar biasa. Ya, dalam rapat dengan Komisi 11 DPR RI pada 19 Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan menggunakan sebagian anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN dari COVID-19 untuk mendanai IKN Nusantara. Ini PEN tahun 2021 maksudnya. Dan tentu saja Faisal Basri menilai ini adalah kejahatan luar biasa karena pandemi masih berlangsung dan ekonomi masih harus dipulihkan dari dampak tersebut. Malah menurut Faisal Basri ini seharusnya pemerintah mengalihkan anggaran lain untuk menambah anggaran penanganan pandemi. Tentu perlu kan pemerintah menyediakan dana tabungan untuk mengantisipasi dampak pandemi dan untuk menyelamatkan rakyat tentunya. Adapun anggaran PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 ini sebesar 456,62 triliun. Angka ini sebenarnya sudah dipangkas jauh ya jika dibandingkan anggaran tahun 2021 yang sampai 700 triliun rupiah. Dan dari angka 456 triliun itu akan digunakan, dipangkas lagi ya, sebesar 178 triliun untuk membangun IKN Nusantara. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, pembangunan IKN ini kedepannya akan membengkak. Bukan hanya 466 triliun, tapi bisa membengkak hingga 700 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh legislator PKB Lukman Hakim, dimuat di oposisicerdas.com. Biaya IKN berpotensi membengkak 700 triliun. Legislator PKB, ini modus baru bancakan duit negara. Ya, Lukman mengaitkan hal ini dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak jauh antara rencana dan realisasi. Kita ketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diprediksi juga bakal mangkrak ini ya. Karena ditargetkan akan selesai tahun 2019, sampai saat ini juga belum selesai, bahkan dananya membengkak. Ini dari semula dananya atau anggarannya 86,5 triliun membengkak menjadi 104,24 triliun, artinya membengkak 27,74 triliun. Aduh, sampai keriting ini ngomong triliun terus dari tadi, mainnya triliun tok. Lukman Hakim juga menduga ini merupakan modus baru untuk menghabiskan uang negara. Apakah ini modus baru bancakan duit negara? Wallahu alam katanya ya. Ya tapi kok gitu PKB juga setuju ya ketok palu undang-undang IKN ini. Ini yang jadi pertanyaan juga ya, kalau banyak yang bersuara mengkritisi tapi pada nyatanya DPR tetap mengesahkan undang-undang IKN ini, semua fraksi menyetujui kecuali PKS. Dan yang menarik, di IKN nanti ini akan dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini artinya tidak ada gubernur yang dipilih rakyat, juga tidak ada DPRD, tidak ada pilkada begitu ya, karena sudah ada kepala otorita. Ini dimuat di Kompas, IKN Nusantara dipimpin kepala otorita tanpa DPRD. Pakar ini pendekatan proyek. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik ketentuan dalam Undang-Undang IKN yang menyatakan penyelenggara pemerintah daerah IKN Nusantara adalah otorita IKN Nusantara. Padahal konstitusi kita mengatur mesti ada demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian maka ini akan meniadakan suara dari warga atau rakyat setempat. Dan siapakah calon kepala otoritanya nanti? Ya, drum roll please. Betul sekali, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi salah satu calon yang disebut Presiden Jokowi akan menjadi kepala otorita Batam. Ini dimuat di Tempo ini ya.
Ahok dalam 4 nama kandidat kepala otorita ibu kota negara baru. Di samping Ahok ini ada nama-nama lainnya, ada Tumiana, ada Aswar Anas, ada Basuki Cahayapurnama tadi, dan kemudian Bambang Brojonegoro. Ya, itu tadi ya, bukti kedua bahwa Indonesia bagaikan layangan putus, pembangunan IKN yang dipaksakan. Ada apa sih kok kayaknya maksa banget begitu ya? Mungkin ini kalian bisa menjawabnya, bisa ditulis di komen, karena semua seperti tidak didengar begini. Ini kalau bahasa Al-Quran, sumum bukmum umyum fahum layar jiun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta begitu ya, sehingga tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Ini juga merasa tidak diajak bicara tentang ibu kota baru ini. Rakyat juga merasa ini tidak didengar begitu suaranya. Ya, ini kalau dibikin film ini pasti ada adegan yang ini nih, it's my dream, IKN it's my dream. Tapi yang menjadi masalah, dream siapa begitu, mimpi siapa sih ini sebenarnya IKN begitu ya, masih misteri. Tidak tahu ini mimpi siapa sebenarnya pembangunan IKN ini. Yang pasti saya yakin ini bukan mimpi rakyat. Ya, bukti ketiga bahwa Indonesia bagai layangan putus ini adalah berita yang sebenarnya tidak mengagetkan ya, sudah bisa diduga sebelumnya. Rezim ini gampang diduga katanya. Semua orang sudah menduga. Ya, ini berita tentang mantu Luhut Binsar Panjaitan, Majen TNI Maruli Simanjuntak yang ditunjuk Panglima TNI Andika Perkasa menjadi Pangkostrat. Jadi ini menarik ya, karena Panglima TNI Andika Perkasa adalah menantu dari Hendro Priyono dan menunjuk Pangkostrat yang menantunya Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini dikomentari oleh politisi PDIP ya, dan dimuat di Galamedia ini ya. Menantu Luhut Binsar jadi Pangkostrat politisi PDIP, apa iya hanya mereka saja yang punya kesempatan begitu ya? Ini anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, mengatakan ditunjuknya Majen Maruli atas pertimbangan objektif dan subjektif Jenderal Andika Perkasa dan Presiden Joko Widodo. Ini Effendi Simbolon juga menanyakan ya, apa iya hanya mereka-mereka saja yang punya kesempatan? Apa iya karena mereka yang dekat melayani presiden saja yang punya kesempatan? Apa kami kalau tidak kenal presiden tidak punya kesempatan, katanya. Itu harus juga dibangun untuk menampung aspirasi yang berkembang. Walaupun kita tahu Jenderal Dudung itu kedekatannya belum lama, ujarnya lagi. Tapi oleh karena hal yang oleh Presiden dilihat memang dibutuhkan, maka beliau dipilih menjadi Pangkostrat, kemudian diangkat sebagai Kasat. Sambungnya, ia mengharapkan agar TNI ke depan bisa mengedepankan manajemen meritokrasi dalam memilih prajurit yang akan ditempatkan pada jabatan strategis, sehingga jiwa korsa yang sehat tetap dapat terbangun di tubuh TNI. Siapapun dia, sepanjang hasil rekamnya bagus, ya go ahead. Mereka adalah para prajurit pejuang yang punya kepastian, pengabdian, dan loyalitas yang prima agar terbangun korsa. Itu yang sehat, ujarnya. Ini masukan dari Effendi Simbolon ya, politisi PDIP. Indonesia bagai layangan putus yang keempat. Ini adalah terkait dengan kasus pandemi ya, COVID-19 yang saat ini naik lagi angkanya 5 kali lipat dalam 3 pekan ini, sudah 3.000 per hari, 3.000 lebih. Dan ini kemudian dikomentari oleh berbagai pihak. Kita lihat ada beberapa berita yang memuat terkait hal ini. Yang pertama ini ada dimuat di Gelora.co. Menkes Budi ungkap kasus COVID-19 naik lagi akibat buka sekolah dan takziah begitu ya. Aduh, ini jangan-jangan nanti PTM ditinjau ulang begitu ya, anak-anak baru saja bisa sekolah hidup normal begitu, beraktivitas di sekolah. Tampaknya ini sekarang kasusnya naik lagi. Apakah akan dievaluasi kita tidak tahu, dan apakah mungkin nanti harus antigen ini sebelum PTM. Dan ini ada berita selanjutnya dari Kompas. Usai libur panjang, kasus COVID-19 di Indonesia selalu naik. Menkes saya kaget katanya. Loh,
Kok kaget? Ya, padahal kita tahu ya, memang kasus Omikron pertama sudah diumumkan, ditemukan di Indonesia pada tanggal 16 Desember 2021 kemarin. Tapi nyatanya memang kebijakan PPKM waktu itu tidak berubah, tidak dirubah, tidak dievaluasi, tetap dilonggarkan, tetap bisa liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, namun apesnya ini sekarang ini kalau menjelang Ramadan dan Lebaran, jangan-jangan malah mencapai puncaknya, malah nggak bisa mudik lagi nih seperti tahun lalu. Ini yang dikhawatirkan banyak pihak ya. Sementara itu di oposisi cerdas.com ini memuat PKS kebijakan pemerintah aneh, prediksi puncak Omikron tapi buka pintu masuk semua negara. Kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional semua negara menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah memprediksi puncak Omikron pada Februari dan Maret, namun membuka bebas pintu masuk Indonesia. Sikap pemerintah ini dikritisi oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Aher Prasetyani. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran varian baru COVID-19 Omikron. Ya, ini jadi arahnya nggak jelas ya. Di satu sisi katanya ini diprediksi akan naik, tapi di sisi lain pintu masuk dari semua negara tetap dibuka. Jadi ya namanya layangan putus, memang arahnya nggak jelas. Bukti kelima, Indonesia bagai layangan putus. Ini terkait dengan berita, ini sebenarnya wacana ya. Tapi wacana ini anehnya selalu muncul dan tenggelam begitu, on off. Sudah lama sebenarnya, digulirkan terus hilang. Nanti sudah reda, dimunculkan lagi begitu ya. Setelah sempat reda beberapa saat, baru-baru ini dimunculkan lagi ya. Ini wacana tentang sebelumnya adalah presiden 3 periode. Namun saat ini wacananya mengkerucut menjadi perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Ini tiba-tiba kali ini dimunculkan tidak main-main ya oleh orang dekat Presiden Jokowi, menterinya ya. Ini kita lihat ya, ini salah satunya dimuat juga di berbagai media sebenarnya ya. Menurut Bahlil, saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi COVID-19 selama 2020 sampai 2021. Jangan sampai upaya pemulihan terhambat karena stabilitas politik tidak berjalan baik. Makanya pilpresnya ditunda sampai 2027. Ya, ini disuarakan oleh Bahlil ya sekitar 9 Januari 2022, dan isu ini sempat menuai polemik ya, namun seperti biasa tenggelam lagi. Tapi meskipun tenggelam, kita tetap deg-degan begitu ya, mengingat isu ini on off. Nanti tiba-tiba muncul lagi. Ya, ini sudah munculnya dari orang dekat presiden. Meskipun saat ini tenggelam, tapi apakah nanti akan muncul lagi? Mengingat jika perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 ini dibarengi tentunya dengan perpanjangan masa jabatan anggota DPR, jangan-jangan semua anggota dewan setuju ini kan sama-sama diperpanjang jabatannya. Aduh, kalau itu yang terjadi, ini bukan Indonesia bagai layangan putus, tapi Indonesia benar-benar putus deh, putus harapan. Ya, itu tadi 5 bukti Indonesia bagai layangan putus versi Rata atau rangkuman berita. Ya, bagaimana versi kalian? Apakah ada yang perlu ditambah bukti-bukti lain begitu? Silahkan tulis di komen ya. Atau justru sebaliknya, ada yang tidak sependapat. Biasa kan beda pendapat. Oh, mungkin ada yang berpandangan tidak, Indonesia tidak bagai layangan putus. Justru sebaliknya, Indonesia saat ini bagaikan layangan meroket. Siapa tahu ada yang berpendapat begitu ya. Tulis di komen. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen baik di YouTube channel Realita TV maupun di YouTube channel saya satunya lagi, Jabat Jiwa TV, yang membahas masalah psikologi dan keagamaan ya. Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.